masuk golongan fasik semua hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermalu di neraka jahanam. Jika makhluk ini berbohong, maka secara otomatis akan terpenggal lehernya. Gak usah mundur, maju kau. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat-sahabat santri Andalas dimanapun berada, yang di luar negeri dan yang di dalam negeri. Tanpa sebutkan satu persatu, seperti biasa kami selalu mendoakan agar para sahabat-sahabat santri Andalas dan seluruh keluarganya semoga diberi kesehatan lahir dan batin, kemudian dimurahkan rezekinya dan dilapangkan segala hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali kita malam ini, tidak jauh-jauh juga, masih lari ke Palestina. Kali ini kami berniat untuk menghadirkan salah satu pendamping gaib dari sesosok seorang jenderal dari Yaman yang menurut saya gagah berani juga. Negara-negara lain belum ikut perang langsung, tetapi Jenderal Yahya Sarih yang berasal dari Yaman ini bahkan dia berani terang-terangan mendeklarasikan untuk dia memerangi Israel, memerangi Zionis secara nyata. Dan semua tentara-tentaranya dia sudah kerahkan juga untuk menembak-nembak senjata ke Israel. Jadi menurut saya ini seorang jenderal perang yang benar-benar gagah, terbukti nyata, tidak cuma cerita. Untuk itu kami mohon doa dari pemirsa, dari sahabat-sahabat santri Andalas, semoga dalam mediumisasi menghadirkan pendamping gaib dari sosok jenderal ini diberi kelancaran oleh Allah tanpa ada halangan. Demikian ya. Oke, Bang Indra siap ya? Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Pengen izin biasa saya masih minta mediator di benteng. Semua gaib-gaib yang ada di tubuhnya semua terkunci. Saya minta tubuhnya di benteng. Kecuali yang saya panggil tidak boleh masuk. Jika ada yang mencoba masuk, memaksa masuk, secara otomatis akan hancur. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Dengan izin beliau, saya minta ya Allah dihadirkan sosok pendamping gaib dari seorang jenderal negara Yaman yang bernama Yahya Sarih yang ada di foto ini. Saya minta pendamping gaib yang terkuatnya dengan izin beliau. Saya mana saya minta tarik tangan saya dihadirkan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu dengan siapa ini dan dari golongan apa? Saya golongan jin. Golongan jin? Benar.
golongan jin ya. Benar. Saya bermaksud tadi menghadirkan salah satu pendamping gaib dari seorang jenderal besar yang bernama Yahya Sari. Ternyata Kisana yang datang. Saya yang ikut dan mendampinginya. Yang ikut mendampinginya. Dari masa mudanya beliau. Bahkan sampai hingga saat ini. Oh ya. Saya salah satu yang ikut mendampinginya. Salah satu yang mendampinginya. Benar. Ya. Oke. Kalau boleh tahu perwujudannya seperti apa ya? Sama seperti para pejuang mujahidin. Oh ya. Pakai penutup apa ya? Sorban. Benar. Oke, sebelum lanjut ke cerita, saya mau pastikan dulu bahwa yang hadir ini benar dari pendamping gaibnya Jenderal Yahya Sari yang dari Yaman. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Segala hormat. Izin beliau sang yang nurjani mana saya minta jika makhluk ini mencoba-coba mengaku-ngaku sebagai pendamping Yahya Sari. Yang saya minta dileburkan Allah. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya saya tidak was-was lagi bahwasanya yang hadir ini benar-benar pendampingnya dari Saya salah satu ya. yang mendampingi bagian garda terdepan. Bagian garda terdepan. Kalau boleh Insya Allah. kalau boleh tahu di sana. Saya itu bagian dari tugas dan jatah saya. Jikalau ada sesuatu yang menimpa dan yang terjadi, itu akan berhadapan dengan energi saya lebih dahulu. Nah, berarti yang paling depan ya, baris depan ya. Jadi kalau boleh tahu pendamping gaibnya Jenderal Yahya Sari ini ada berapa banyak? Selain di sana yang di barisan di depan. Sebelah kanan, sebelah kiri, depan saya, dan ada bagian belakang. Ada bagian belakang. Ada 4. Benar. Subhanallah. Lengkap. 4 penjuru. 4 penjuru mata angin. Semua dari golongan jin? Tidak. Tidak. Lalu golongan apa yang lain? Selain di sana. Saya hanya bisa menyebut salah satu. Ya. Pejuang perang Badar. Subhanallah. Salah satunya pejuang perang Badar. Bukan dari golongan jin ya. Subhanallah. Tugas saya itu bagian dari tugas saya. Jadi ke sana mengikuti jenderal ini sejak di masa muda ya? Masa remaja. Masa remaja. Sampai saat ini. Harus kami lindungi. Iya, iya. Untuk Menjaganya. jalan kami juga. Oh begitu. Iya, 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 saya paham. Perjuangkan Jadi untuk agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. berjuangkan agamanya Allah ya.
dan membantu saudara-saudara seiman. Sana, kalau saya boleh minta suaranya agak dikerasin ya. Saya khawatir nggak kedengaran ke semua pemirsa. Begini, Kisana, saya mau tanya sebelumnya. Ada berita tentang Sorban ini menyelimuti seluruh tubuhku. Oh ya, menyelimuti seluruh tubuh. Benar, membungkus. Jadi kemungkinan nggak ada penyusup yang bisa masuk ya. Alhamdulillah. Oke, Kisana mengetahui enggak tentang biografi jenderal ini? Benar dia berasal dari seperti yang diceritakan orang dari Indonesia, khususnya dari Aceh? Tidak. Tidak. Tapi dia bilang dia dari Aceh katanya. Karena kemiripan wajah. Oh, karena kemiripan wajah. Dengan suatu etnis suku yang ada di Nusantara, Indonesia. Yeah. Mungkin mereka menyangkut pautkan. Dari wajah, mata, dan hidungnya. Hampir mirip, lebih ke Asia ya? Itu kan memang Asia. Iya, Asia. Oh ya, ya. Asia bagian barat. Begini, Kisana, saya mau bertanya. Silakan, apa yang bisa tahu? Khususnya tentang apa perang yang terjadi sekarang antara Zionis dan ingin menduduki negara Palestina itu. Kenapa kok Jenderal Yahya Sari ini semacam berada di garda terdepan untuk membela Palestina? Yang pertama, tugas kami semua untuk mempersiapkan. Tugas kami turun untuk mendampingi. Dan yang kedua, kalau tidak, kami khususnya sampai saat ini tidak ada yang berani langsung kontak secara langsung. Bahkan terang-terangan menyatakan sikap dan tindakan untuk menentang kekejaman dan kezaliman Yahudi, Israel. Iya. Itu pertimbangan dari negara Yaman sendiri khususnya, emang sudah instruksi dari presiden bahwa emang fight pemerintahan dan juga yang diperkuat oleh dukungan rakyat sudah siap walau apapun yang terjadi. Iya, karena kan menembakkan rudal senjata itu kan bukan sedikit biayanya. Ini negaranya, kita kan khususnya di Yaman itu kan membantu Palestina. Nggak berhitung tentang uang itu, tentang uang keluar. Walaupun negara itu bisa disebut masih negara yang masih dengan tahap-tahap berkembang. Tetapi negara itu, masyarakat, bahkan bisa dibilang kepemerintahannya
masih berpegang teguh dengan hadis baginda Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih ke panggilan jihad ya. Kalau sampai negeri tempatnya Rasulullah mi'raj sampai ke langit, itu direbut oleh Yahudi Israel. Ya. Untuk apa kamu menjalankan dan mengerjakan hadis-hadis beliau yang lain, sementara tempat itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau tempat itu yang awalnya dulu kiblat umat muslim, yang tempat itu sebelum baginda Rasulullah naik bertemu langsung dengan Allah, Isra Mi'raj ya. dan Allah menjanjikan itu tanah yang diberkahi dan diridhoi. Makanya para pejuang dan masyarakat penduduknya tidak akan takut mati, sudah tahu. Makanya sampai detik ini mereka juga dengan apa yang ada dan persenjataan yang kalah telak tidak takut dan tetap menyatakan kalau ini tanah kami. Terus sampai saat ini sejauh mana keberhasilan dari Yaman menyerang? Alhamdulillah, walaupun roket kami sebagian besar banyak terhadang oleh sistem pertahanan Iron Dome yang di tempat mereka, tapi alhamdulillah banyak juga beberapa yang lolos. Banyak juga yang lolos ya. Banyak menghancurkan negara itu juga. Kalau Allah berkehendak, apa yang tidak bisa. Kalau nggak salah saya ada juga yang ke negara Arab ya, ditembakkan. Atau nyasar ke sana mungkin ya. Pertikaian yang tiada ujung. Pertikaian yang tiada ujung. Kalau mengaku umat Islam ada di imanan dan di hatimu, tentu kamu akan melakukan apa yang kami buat. Iya benar. Apa yang kami lakukan. Kalau tidak, keimanan dan hati itu kupastikan diragukan. Ya. Kalau masih mempertimbangkan harta, hubungan bilateral, perekonomian dan kesenangan masyarakat, rakyatnya, apabila ikut langsung terjun, membantu bahkan menyuarakan perperangan dengan Israel, untuk apa menyuarakan kalau kita umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulut
mulut bisa berucap, hati akan nampak gelap. Hati akan berbeda ya, betul. Jadi semangat keberanian dari Yahya Sari ini, sang jenderal siap mempertaruhkan nyawa, harta, bahkan keluarganya. Kalau dengar dari pidatonya seperti itu kan, Mbak Tilapi. Itu kalau saya boleh tahu ke sana, itu kekerasan hatinya atau semangat juang hatinya itu lebih dipengaruhi sama bisikan pendamping gaibnya. Sejalan dengan kami berempat. Jadi energinya juga satu yang gitu. ada di darah dan di hatinya. Terjadi kesinkronan. Sinkron ya. Jadi kekuatan dan tekad serta niat ambisi. Jadi sehingga tidak takut. Untuk apa takut? Kalaupun ajal menjemput, bahagia. Allah tempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Jadi dia sudah meyakini juga ya kalau seandainya dia mati di medan perang, insya Allah syahid gitu. Kalau hanya di mulut. Terus kemudian untuk apa? Ya. Allah melihat dari hati. Lalu ke depannya apa rencananya, sang jenderal? Masih tetap dengan penggempuran itu ada strategi lain untuk menyelesaikan cepat? Kami menunggu koalisi mana yang berani ikut terlibat langsung, menyatakan secara mutlak dan gamblang pertentangan terhadap mereka dan melancarkan serangan secara langsung. Kami masih menunggu kaum-kaum dan saudara-saudara seiman. Jadi sampai saat ini emang belum ada tentara-tentara yang lain dikirim ke sana ya? Dibilang masih ada, tetapi tidak secara formal. Tidak secara formal, hanya utusan-utusan gitu. Negeri Yaman, negeri Palestina adalah tempat sebaik-baiknya di muka bumi. Negeri Palestina sama Yaman itu yang dikatakan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya benar. Kalau tidak kita, siapa lagi yang mau menjaga tanah kan? Mereka boleh menguasai persenjataan dan perekonomian, tapi keimanan, darah dan jihad kita mengalahkan kesemuanya. Sampai nanti Allah turunkan pemimpin yang sebenar-benarnya, pemimpin yang memakmurkan seluruh umat muslim, pemimpin yang membawa kemenangan. Pemimpin siapa itu? Al-Mahdi. Subhanallah. Kami meyakini itu. Pemimpin akhir zaman itu. Itu
baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkata, akan nanti datang umatku dari keturunanku akan memenangkan umat muslim dan mensejahterakan umat muslim di seluruh muka bumi ini. Seluruh muka bumi. Dan yang dijanjikan akan membebaskan negeri Palestina. Jadi sampai Itu turun. taktik licik untuk kemenangan mereka dengan mengancam perekonomian dan hubungan bilateral kepada negara mana yang akan ikut campur andil dalam membela bahkan membantu negeri Palestina. Itu yang membuat goyang negara yang kau sebutkan barusan. Palestina. Jadi kisah perang ini akan berjalan panjang. Pasti panjang. Sampai turunnya pemimpin akhir zaman tadi. Imam akhir zaman. Yang namanya licik dan pengecut pasti akan membuat adu strategi. Ya, di sana. Bahkan nanti dengan mengadu domba. Dengan adu domba? Benar. Adu domba sesama muslim maksudnya. Negara-negara muslim. Mana yang pro membela, mana yang tidak. Oh, jadi seperti nanti yang aku sebutkan tadi. Antar negara ini sebagai pembelanya Palestina nanti diadu domba juga. Pasti ada. Dan pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Itu yang dikatakan dengan orang munafik. Orang-orang yang mengejar duniawian. Orang-orang yang mementingkan diri dan golongan. Tidak peduli dengan penderitaan dan kesengsaraan yang terjadi di sana. Sang jenderal berkata, kalaupun aku mati, semoga penggantiku lebih besar dan lebih kuat tekad dan semangatnya. Allah Akbar, subhanallah. Dia begitu beraninya, sang jenderal. Karena apa? Dari sekian banyak negara yang bilang mendukung Palestina, emang hanya negara Yaman yang di bawah jenderal ini yang fight langsung menurunkan tentaranya untuk berperang. Hadis Rasulullah dan janji Allah itu pegangannya. Iya. Dan kalau Allah sudah berkehendak kun fayakun, apa yang tidak bisa terjadi. Lantang menyuarakan, lantang menyerukan pertentangan dan perlawanan kepada Israel. Ya, kalau saya pikir sih mungkin jadi pemberani karena ya pendamping gaibnya kayak ke sana. Hati dan keimanannya juga sudah tertanam. Tapi tadi menarik salah satunya yang ke sana ceritakan ada yang salah satunya dulu bekas perang Badar ya. Subhanallah. Allahu Akbar, sampai kapan jihad akan terus berjalan? Akan terus berlangsung. Ya, Kisanak, terima kasih atas kehadirannya, atas sedikit cerita tentang
sosok sang jenderal yang fenomenal ini menurut saya sangat terkenal saat ini. Kalau di dunia dunia internet, dunia maya itu dia viral namanya. Ternyata pendamping gaibnya juga emang lengkap berada di 4 penjuru. Semoga negeri itu diberi kemenangan dan kebebasan. Ya, semoga. Terima kasih sebelumnya kalau sudah mengganggu waktunya. Sampai kapanpun kami, saya khusus yang mendampingi, akan terus menyuarakan, menyemangatkan, menggerakkan untuk lakukan perlawanan sampai negara Palestina. Biar yang lain mata dan telinga tidak mendengar dan melihat. Kita jangan diam melihat saudara kita dibunuh dan ditindas. Allahu Akbar. Saya izinkan ada apa ke sana? Menembus, ada yang dari sana datang. Mengikuti. Benar. Ya. Hancurkan saja. Allahu Akbar. Iya, akhir-akhir ini banyak iblis-iblis dari Israel ke Nusantara khususnya ya. Juga bergerak dan bertindak. Oh ya. Ke setiap mana negara yang membantu. Mana negara yang ikut andil menyuarakan kemerdekaan dan kebebasan Palestina. Di situ mereka mengejar, di situ mereka menyebar, termasuk kalian, orang-orang seperti kalian. Ya, tapi insya Allah kita siap sama seperti di sana. Kita siap juga untuk berperang sama mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan takut, jangan gentar. Allah bersama kita. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi Muhammad. Oke, demikian pemirsa. Ternyata Lontong kayaknya. para pendamping dari sang jenderal fenomenal ini banyak, bukan cuma satu. Bahkan tadi yang menarik katanya, Enggak dikasih yang mana. Saya walaupun dia tidak mengatakan secara langsung, diantaranya adalah yang pernah ikut berperang di perang Badar. Jadi gini Pak Noh, selain malaikat Allah turunkan, para wali Allah ke situ. Ternyata para suhada kan nggak mati Allah. Kan ada tuh firman Allah, kita nggak hafal Al-Quran kan. Jangan kau kira wali-waliku akan mati. Seperti para suhada. Sebenarnya mereka nggak mati. Ya. Itu turun tadi. Cuma kita nggak tahu siapa Itu pasti loh. Salah satu suhada yang pernah saya cek dari mukanya. Ya. Apa aja. Allah alam. Jadi sekali lagi kami berpesan
konten ini tidak mewakili kebenaran. Allah yang maha benar. Karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah. Kesalahan itu datangnya dari kita sebagai manusia. Iya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu kami lebih berkembang, bermanfaat. Sama Saran-saran positifnya. Amin. Amin. Allahu Akbar.